Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Sanogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi seputar pendaftaran P3K 2024, yang mana video ini khusus kita akan membahas seputar galat atau notifikasi yang muncul saat proses pendaftaran yang teman-teman lakukan. Dan tentunya dari notifikasi tersebut mengindikasikan ada yang tidak bisa lanjut pendaftaran untuk di tahap periode pertama ini. Oleh karena itu, silakan disimak video sampai selesai untuk mendapatkan penjelasan dan informasi selengkapnya. Namun sebelum kita lanjut, kami mengingatkan bagi teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar setiap kali mengupdate informasi-informasi terbaru, teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik, langsung saja. Sebelum kita ke contoh-contoh notifikasi yang muncul, di sini kita akan membahas sedikit terlebih dahulu mengenai pemilihan formasi dan kesesuaian kualifikasi pendidikan bagi teman-teman yang mau mendaftar P3K 2024 di portal SSCSN. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman sudah mendaftar ataupun sudah login ya, ketika muncul hasil dari pendataan non-ASN 2022, dan muncul situ pendidikan, jabatan, unit kerja, dan instansi. Nah, yang perlu diketahui dari penjelasan yang sudah kami dapatkan dari sosialisasi instansi, bahwasanya pendataan non-ASN itu hanya mengunci NIK honorer. Sedangkan untuk pendidikan itu bisa menggunakan pendidikan yang dimiliki pada saat ini. Mungkin saja di tahun 2022 itu masih SMA dan sekarang S1 sudah bisa menggunakan ijazah S1-nya. Jadi diberi pilihan apakah itu downgrade maupun upgrade ya teman-teman. Nah, yang menjadi catatan penting ketika dalam proses pemilihan pendidikan dan jabatan di portal SSCSN, teman-teman harus perhatikan sekali terkait dengan pendidikan yang dipilih dengan pengumuman yang di instansi. Kita ambil contoh seperti ini teman-teman. Nah, di sini kan pilihan jabatannya itu kan Pranata Komputer Ahli Pertama. Nah, sedangkan untuk kualifikasi pendidikan yang linier dari pengumuman instansi yang disampaikan itu rinciannya yang ini teman-teman. Jadi ketika teman-teman nanti memiliki ijazah yang tidak sesuai yang ada diumumkan oleh instansi, ya secara tidak langsung memang tidak memenuhi syarat ya, karena dari instansi sudah mensyaratkan terkait dengan kualifikasi pendidikan yang dicantumkan dalam portal SSCSN itu tinggal teman-teman pilih dan menyesuaikan dengan apa yang teman-teman ijazah miliki, seperti itu. Nah, contohnya di sini ya, ini sarjana komputer. Nah, ini mungkin ya, ini menurut asumsi kami, jika teman-teman memiliki S1-nya sarjana komputer, bukan teknik komputer, itu kalau kita lihat di sini tidak ada yang sarjana komputer, teman-teman. Artinya tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikan dari jabatan yang dibutuhkan. Nah, ini bisa saja nanti menjadi temuan bagi admin ataupun panselda untuk mengatakan bahwasanya tidak memenuhi syarat karena tidak sesuai dengan pengumuman yang disampaikan oleh instansi. Nah, itu menurut pandangan kami terkait dengan harus menyesuaikan kualifikasi pendidikan dengan jabatan yang sudah diumumkan oleh instansi. Meskipun di hasil pendataan non-ASN itu seperti ini ya. Nah, ini sarjananya, kemudian sedangkan yang dibutuhkan itu tidak ada sarjana yang ini, teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya silakan juga teman-teman koordinasikan dengan instansinya ya terkait dengan untuk seleksi administrasi ini. Terlebih khusus untuk pendidikan dan jabatan. Jangan sampai di tahap seleksi administrasi teman-teman sudah TMS seperti itu. Baik, langsung kita lihat contoh dari galat yang muncul ketika teman-teman melakukan proses pendaftaran. Yang pertama di sini, kesalahan atau galat seperti Anda tidak terdata pada instansi pemerintah atau Anda sudah lulus SSCSN sebelumnya. Nah, jika Anda merasa telah didata pada pendataan non-ASN BKN 2022 dan tidak pernah lulus seleksi SSCSN, silakan memilih pada instansi tempat Anda terdata. Untuk pelamar yang tidak terdata, Anda diperkenankan untuk mendaftar tahap 2. Nah, ini kemungkinan teman-teman. Yang pertama itu teman-teman yang muncul maksud kami yang seperti ini galatnya
itu kemungkinan tidak termasuk ke dalam kriteria pelamar untuk periode yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kemungkinan juga yang bersangkutan sudah pernah mengikuti proses pendaftaran ya di CPNS. Ini bisa saja kemungkinannya. Kemudian selanjutnya, jika teman-teman mungkin tidak termasuk ke dalam kriteria yang pertama, kalau ada penjelasan untuk pelamar yang tidak terdata, Anda diperkenankan untuk mendaftar tahap 2. Ini kemungkinan calon pelamar ini bisa lanjut untuk di periode kedua nantinya. Nah, itu menurut penjelasan yang kami dapatkan berkaitan dengan galat yang muncul seperti ini ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, ini contoh galat yang lainnya, Anda tidak termasuk dalam kategori pelamar yang dapat mendaftar. Kemudian jika Anda merupakan THK 2, silakan masukkan nomor peserta THK 2 untuk mengubah status menjadi kategori THK 2. Untuk keterangan lebih lanjut silakan hubungi Helpdesk Kemendikbud. Nah, ini kemungkinan yang pertama adalah ya teman-teman yang mencoba mendaftar di P3K Guru ini ya, kalau di Helpdesk Kemendikbud ini tidak terdata di Dapodik ataupun terdata mungkin di swasta teman-teman, karena penjelasan ataupun galatnya mengindikasikan bahwasanya itu datanya tidak termasuk ke dalam kategori pelamar yang dapat mendaftar. Ataupun kalau seandainya teman-teman nanti mencoba di proses tahap periode yang kedua, ini bagi teman-teman merasa di Dapodik sudah terdaftar dan sudah masuk di 2 tahun mengajar secara aktif terus-menerus ya teman-teman. Dan untuk lebih jelasnya silakan cek data teman-teman itu di info GTK untuk melihat riwayat Dapodiknya. Kemudian galat yang selanjutnya. Nah, ini jelas ya, Anda tidak terdata pada pendataan SNBKN, Anda diperkenankan untuk mendaftar pada tahap 2. Ini kemungkinan memang tidak termasuk dalam kriteria dan ini bisa lanjut ya teman-teman. Ini bisa lanjut ke tahap periode yang kedua karena sudah ada notifikasinya dibenarkan untuk mendaftar pada tahap kedua. Nah, ini untuk MP3K Guru juga ya. Nah, selanjutnya seperti ini, mohon maaf instansi pemerintah yang titik-titik. Nah ya, tidak membuka formasi, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran atau silakan hubungi instansi terkait atau silakan hubungi instansi terkait. Ini adalah contoh instansi yang tidak membuka pendaftaran teman-teman ataupun formasi maksud kami. Ya tentunya ini yang banyak pembahasan ya. Yang bertanya juga dari teman-teman semua bagaimana dengan kondisi daerah yang tidak membuka pendaftaran formasi di tahun 2024. Sedangkan di tahun 2024 itu merupakan tahun terakhir bagi status honorer ya, berdasarkan undang-undang ASN. Semuanya harus ASN baik P3K maupun yang PNS seperti itu. Jadi silakan teman-teman koordinasikan dengan instansinya bagaimana kebijakan untuk dalam penataan ASN bagi daerah yang tidak membuka formasi. Tentunya teman-teman tidak bisa lanjut ya kemungkinan di sini. Tapi untuk di periode kedua silakan saja juga dicoba nanti login apakah terbuka ataupun muncul proses pendaftaran sampai menyelesaikan resume seperti itu. Selanjutnya ini untuk P3K Guru. Nah, jika muncul yang seperti ini jelas ya teman-teman, data Anda tidak ditemukan dalam database. Ini tidak termasuk ke dalam Dapodik biasanya teman-teman. Ini silakan kalau seandainya teman-teman merasa terdaftar Dapodik, ya silakan coba dicek lagi info GTK-nya ataupun menghubungi Helpdesk Kemendikbud ya seperti itu. Ini dianjurkan untuk menghubungi ULT Kemendikbudristek. Dan selanjutnya seperti ini. Nah, ini jelas ya. Sini ada keterangan pelamar tidak memenuhi masa kerja. Ya, masa kerja untuk P3K 2024 itu kan 2 tahun secara berturut-turut teman-teman dan aktif ya di tempat bekerja saat ini. Nah, ini kalau seandainya dapat seperti ini, silakan cek di riwayat Dapodiknya apakah sampai 2 tahun atau tidak. Kalau seandainya Dapodiknya tidak sampai 2 tahun ketika teman-teman mengeceknya, yaitu kemudian tidak bisa ikut ya teman-teman proses pendaftaran P3K 2024. Contohnya seperti ini. Nah, ini memang 2 tahun ya 2022-2023, namun ternyata di Dapodik kalau kita hitung ya teman-teman itu tidak cukup ya untuk 2 tahun seperti itu dalam data ataupun riwayatnya. Di sini kan hanya 23 bulan
Seperti itu ya teman-teman. Ini banyak juga kasus, mungkin juga yang dari sekolah swasta yang baru pindah ke sekolah negeri Dapodiknya. Nah, dia merasa sudah sekolah negeri, namun dari riwayat Dapodik, memang di Dapodik sudah lama mungkin di swasta teman-teman. Tapi yang terbacakan data Dapodik yang di sekolah sekarang, yang di sekolah negeri. Ingat, yang dihitung itu honorer yang di instansi pemerintah. Nah, ini kendala yang juga dijumpai ataupun yang teman-teman alami untuk yang proses pendaftaran P3K 2024 yang berkaitan dengan masa kerja. Seperti itu. Dan juga ini berkaitan dengan proses pendaftaran. Silakan jadi teman-teman mendapatkan penjelasan atau notifikasi seperti ini, silakan kunjungi info GTK karena berdasarkan dari pengumuman disampaikan portal Kemendikbud di P3K Guru, itu ada 3 website yang harus teman-teman lakukan atau persiapkan dan diperhatikan sebelum proses seleksi ataupun mendaftar pada P3K Guru 2024, teman-teman. Nah, itulah beberapa galat atau notifikasi yang kami dapatkan dan juga bisa kami sampaikan sedikit penjelasannya. Jika dalam penjelasan kami mungkin ada yang kurang tepat, silakan teman-teman juga bantu menjelaskan di kolom komentar agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan penjelasan atau informasi yang lebih menjawab pertanyaan dari teman-teman semua dan membantu dalam proses pendaftaran P3K 2024. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiik.